apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pelaku pungli di pintu keluar tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir diringkus polisi. 6 pelaku begal handphone di Palembang ditangkap. Dukung program makan bergizi gratis, Polres Prabu Muli membangun dapur sentra pelayanan pangan gizi. Kita awali berita hari ini. 2 pelaku pungli di pintu keluar tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir diringkus polisi. Aksi para pelaku sudah sangat meresahkan pengguna jalan, khususnya sopir truk dan pikap. 2 pria yang tengah berada di pintu keluar tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir diringkus tim Polres Ogan Ilir. Keduanya diduga melakukan praktek pungutan liar terhadap sopir truk dan mobil pikap saat melintas. Benar saja saat dilakukan pemeriksaan, polisi mendapatkan sejumlah uang dari saku celana keduanya. Aksi kedua pelaku ini sudah sangat meresahkan para pengguna jalan, khususnya sopir truk dan pikap yang keluar tol. Pasalnya para pelaku kerap meminta paksa sejumlah uang kepada pengendara yang melintas. Namun jika tidak diberi, kendaraan akan dirusak dan dilempari dengan menggunakan batu atau kayu. Jadi ditemukan masyarakat melakukan pungutan liar. Kalau kami amankan berikut barang bukti, satu lagi pengaturan dan satu lagi mobilnya mengambil. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat, jangan sekali-sekali memberikan uang kepada masyarakat yang melakukan pungutan liar. Bisa jadi kalau tidak dikasih mengarahkan tindak pidana, melakukan pemukulan maupun pemecahan kaca. Sementara yang bersangkutan akan kami bawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan, diserahkan ke Satuan Reskrim. Selanjutnya, kedua pelaku pungli ini langsung dibawa petugas Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. 6 pelaku begal handphone di Palembang ditangkap. Geng begal ini sengaja berkeliling mencari sasaran dengan modus tawuran. Sejumlah pemuda ini sengaja diperintah memasuki ruang pemeriksaan polisi dengan jalan berjongkok. Mereka adalah komplotan begal handphone. Terakhir mereka beraksi di Jalan Perjuangan Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang pada bulan Juni lalu. Aksi mereka mengejar dan mengeroyok korban sempat ramai di media sosial. Polisi mengungkapkan komplotan ini sengaja berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran dengan modus tawuran. Setelah bertemu korban yang berboncengan bersama rekannya, pelaku langsung menghadang dan memukul korban. Sempat menghindar dengan berusaha kabur, namun karena kalah jumlah, korban pun dianiaya hingga mengalami luka serius. Sementara 1 unit handphone miliknya Raib dibawa kabur. Para pelaku diringkus di kediaman masing-masing karena mengira aksinya tak bakal ketahuan. Dia menyantroni korbannya yang sedang pulang dari gym malam-malam. Dia dengan modus dia nanya lawannya, musuhnya seperti kayak modus tawuran, dan korban dipaksa untuk dirampas HP-nya, dipukul bagian kepalanya dengan botol dan tajam. Alhamdulillah ada 6 orang yang kita amankan. Selanjutnya mereka kita proses untuk kita pengembangan lebih lanjut. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap 4 orang pelaku yang terlibat dalam aksi kejahatan itu dan melakukan penyelidikan mengenai lokasi dan korban lainnya. Keenamnya menjalani pemeriksaan dan tahanan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Pencurian sepeda motor terjadi di pekarangan sebuah wisma di kawasan Sukarami, Palembang. Pelaku menggasak sepeda motor setelah merusak kunci stang. Seorang pria tampak melakukan aksi pencurian sepeda motor di pekarangan Wisma Kenangan di kawasan Sukarami, Palembang. Dengan cepat pelaku merusak kunci kontak sepeda motor.
Pelaku pun dengan leluasa membawa kabur sepeda motor curiannya. Korban baru menyadari sepeda motornya telah hilang di pagi harinya saat akan berangkat bekerja. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan situasi di sekitar wisma yang sepi. Motornya Kalau sudah silang ya? Itu terekam CCTV ya? Nah, terekam CCTV itu ada umur berapa? Kenapa? Ada umur berapa pelakunya Kak? Pelakunya 1 orang di dalam. Terus? Nggak tahu kalau di luar kayaknya ada teman-teman. Motor ngentel coba. Motor rental itu. Oh, kita ngentel motor ini kayak. Sudah berapa lama kita ngentel motor ini? Sudah 2 bulan. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi dapat segera mengungkap pelaku yang telah mencuri sepeda motor yang ia sewa. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Waspadalah terhadap bujuk rayu pinjaman online ilegal yang kian marak. Di Palembang, seorang pria menjadi korban penipuan pinjaman online melalui media sosial. Akibatnya, korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Waspada penipuan pinjaman online, apalagi tawaran pinjaman dari media sosial yang lembaganya tidak dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bermaksud hendak meminjam uang melalui pinjaman online, Muhammad Irfan Satrio justru menjadi korban penipuan. Akibatnya ia kehilangan uang sebesar Rp1.150.000. Atas kejadian itu, korban melaporkan kasusnya ke SPKT Polrestabes Palembang. Awalnya korban hendak meminjam uang sebesar Rp10 juta setelah terkena bujuk rayu sebuah akun pinjaman online yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Namun setelah korban mengisi aplikasi yang diberikan, selang beberapa hari kemudian terlapor meminta korban mengirimkan uang agar dana yang diusulkan segera cair. Kecurigaan korban muncul setelah terlapor kembali meminta uang dengan dibarengi ancaman akan melaporkan korban ke pihak yang berwajib dan nomor telepon korban akan diberi tanda spam. Itu kita minjem duit itu tuh berapa? Nah, itu nominalnya 10 juta rencananya minjem. Tahu aplikasi apa itu? Tak lewat aplikasi dari FB ketemunya. Oh, dapet dari Facebook ya. Nah, terus setelah kita transfer duit itu, mana tanggapan yang dari Facebook itu? Setelah ditransfer, dia terus minta duit dan kalau nggak dikirim dia ngancem mau dilaporin dan nge-spam telepon. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta menyerahkan bukti transfer uang yang telah dikirimkan ke rekening terlapor. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.